5 negara besar ini akan membantu Indonesia mati-matian jika sampai diserang musuh. Malaysia bisa apa? Pasca pidato mantan PM Malaysia Mahathir Mohamad semakin memanas, anggota Komisi 1 DPR, Dav Laksono mengatakan seruan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad untuk merebut kembali Riau dan Singapura menjadi sorotan dunia. Sebab di masa lampau, dua area daratan itu memang bagian dari wilayah Kerajaan Johor. Meski begitu, Dav mengaku terkejut pria yang akrab disapa Dr. M itu tiba-tiba menyampaikan pidato dengan narasi seperti itu. Karena beliau berbicara mengenai wilayah kedaulatan kita, meskipun Pak Mahathir adalah figur internasional yang juga adalah sahabat Indonesia, ungkap Dav kepada IDN melalui pesan pendek pada Rabu 22 Juni 2022. Hal itu sudah kita cetuskan di dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang lampau. Itu adalah bagian dari tahapan sejarah terbentuknya NKRI, kata dia. Lebih lanjut, meski Mahathir masih menjadi tokoh yang disegani di dunia, namun ia sudah bukan lagi menjabat sebagai Perdana Menteri dan Kepala Pemerintahan di Malaysia. Jadi, statement beliau tidak lagi merefleksikan sikap resmi pemerintah Malaysia, ujarnya lagi. Lalu, bagaimana dengan sikap negara pendukung Indonesia soal seruan dari Mahathir itu? Sudah menjadi rahasia umum jika Indonesia adalah negara yang menarik perhatian dunia. Akibatnya, banyak negara di dunia ingin menguasai Indonesia hingga akhirnya melakukan penjajahan atau kolonialisasi. Jika di masa lalu Belanda dan Portugis begitu menginginkan Indonesia, maka di era modern seperti sekarang, Malaysia lah yang kebelet ingin menguasai negeri ini. Alasannya sederhana, Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup berpotensi untuk dikeruk. Selanjutnya, kawasan Asia Tenggara di mana Indonesia berada adalah zona strategis untuk melakukan invasi ke negara Asia lain. Jika di masa depan terjadi pertempuran di Indonesia dan didalangi oleh Amerika, maka negara-negara besar ini akan jadi sahabat terbaik Indonesia. 1. Tiongkok. Hubungan Tiongkok dan Indonesia pernah memanas saat Orde Baru di mana rasisme terhadap kaum Tionghoa digulirkan. Namun setelah Orde Baru runtuh, hubungan yang renggang itu akhirnya diperbaiki. Bahkan Indonesia dan Tiongkok sudah menjalin kerjasama di berbagai bidang. Hubungan baik ini membuat Tiongkok tak bisa melepaskan begitu saja jika negeri ini diserang negara tetangganya. Dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa, Indonesia adalah pasar terbaik untuk berbisnis. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak produk Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Jika di masa depan Indonesia jadi hancur, maka Tiongkok pun tak akan bisa melakukan kerjasama menguntungkan lainnya dengan negeri ini. 2. Rusia. Sejak Bung Karno memimpin negeri ini, hubungan baik antara Indonesia dan Rusia benar-benar terjalin dengan erat. Tak sekali dua kali negeri ini mendapatkan bantuan persenjataan dari negeri yang saat ini dipimpin oleh Vladimir Putin. Saat Bung Karno ke Rusia puluhan tahun yang lalu, beliau disambut dengan sangat sukacita. Rakyat Rusia begitu mengenal Bung Karno hingga seperti saudara jauh. Saat terjadi kisruh di Irian Barat, Indonesia diberi bantuan utang KRI Irian yang saat itu nilainya mencapai 2,5 miliar dolar. Dengan modal kapal ini, Belanda akhirnya memutuskan mundur dan Irian Barat ikut ke dalam pangkuan NKRI. Di masa modern, Indonesia banyak membeli senjata tempur dari Rusia. Membiarkan Indonesia menderita sepertinya hal yang tak bisa dilakukan oleh Rusia. 3. Jepang. Ya, Anda tidak sedang salah membaca. Jepang adalah negara yang kemungkinan menjadi sekutu Indonesia. Jika negeri ini diserang oleh musuh, Jepang akan berusaha mengirim banyak pasukannya. Meski di masa lalu negeri ini pernah dijajah oleh Jepang, namun di masa modern Indonesia dan Jepang memiliki hubungan yang sangat erat. Secara garis besar, Indonesia dan Jepang memiliki keterkaitan erat dengan hal ekonomi. Banyak sekali produk dari Jepang yang akhirnya masuk ke Indonesia. Sebut saja produk otomotif yang hampir semuanya merupakan produksi Jepang.